Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back. Di video kali ini saya akan membahas mengenai inovasi dalam pembelajaran. Inovasi pembelajaran yang menurut saya dapat meningkatkan pembelajaran pada saat ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau biasa disebut pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa di Madura, karena mendorong siswa untuk menjadi mandiri, berkolaborasi, dan mengembangkan kreativitas. Karakteristik ini secara alami dimiliki oleh siswa Madura dan didukung oleh nilai-nilai lokal yang kuat, membantu mereka siap menghadapi tantangan dalam pendidikan dan kehidupan modern. Saya Liza Elvira Angela, NIM 072, dan hari ini kita akan membahas mengenai apa sih pengertian dari model pembelajaran PBL, langkah-langkah model pembelajaran PBL, beberapa kebutuhan model pembelajaran PBL, untuk digunakan sebagai solusi serta inovasi dalam menyelesaikan masalah. Kekurangan dan kelemahan model pembelajaran PBL, serta apa saja sih keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik. Just, mari kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu model pembelajaran PBL atau Problem-Based Learning. Problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran aktif berbasis pemanfaatan masalah yang mendorong siswa untuk belajar. Metode pembelajaran problem-based learning yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat menemukan permasalahan dan memecahkan masalah tersebut dengan melalui proses berpikir yang memerlukan pengetahuan baru. Karena di sini siswa model pembelajaran berbasis masalah di sebuah masalah nyata digunakan untuk mengajar materi yang diajarkan. Dengan memberikan masalah ini, siswa diminta untuk berpikir kritis dan menggunakan pengetahuan mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah dengan memberi mereka cara efektif, konstekstual, dan terintegrasi untuk memperoleh dan membentuk pengetahuan mereka. Kemampuan berpikir kritis siswa dapat ditingkatkan dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Ini memungkinkan siswa untuk menjadi lebih aktif dalam proses belajar dan memperluas pengetahuan mereka. Sebuah model sederhana yang dikenal sebagai model pembelajaran berbasis masalah memungkinkan setiap siswa untuk bertindak sebagai seorang guru terhadap siswa yang lain. Ini juga mendorong partisipasi dan tanggung jawab individu di kelas. Model problem-based learning juga dikenal sebagai belajar berdasarkan masalah. Dapat membantu siswa lebih terlibat dalam mengembangkan permasalahan mereka tentang konsep melalui pengamatan, menemukan sendiri, melakukan penalaran, bereksperimen, dan menarik kesimpulan berdasarkan alur berpikir mereka sendiri. Berikutnya adalah langkah-langkah metode pembelajaran problem-based learning. Sebuah metode pembelajaran pasti memerlukan langkah-langkah pembelajaran. Dengan adanya langkah-langkah pembelajaran, maka proses belajar akan berjalan dengan teratur dan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Langkah-langkah model pembelajaran problem-based learning menurut Siddiq et al. 2021 adalah 1. Pendidik memberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran. 2. Pendidik membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang sesuai, serta eksperimen untuk mengumpulkan data, hipotesis, dan memecahkan masalah.
Tiga, dan yang terakhir, yaitu pendidik membantu siswa untuk menyiapkan dan membuat laporan, video, dan model, serta berbagai tugas dengan temannya. Teman-teman, model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning merupakan salah satu model yang digunakan sebagai solusi serta inovasi untuk menyelesaikan masalah pembelajaran di berbagai sekolah loh. Beberapa kebutuhan model pembelajaran Problem Based Learning untuk digunakan sebagai solusi serta inovasi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, permasalahan belajar di SMA Negeri 4 Pamekasan. Permasalahan belajar yang mereka hadapi yaitu hasil belajar siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 4 Pamekasan pada mata pelajaran fisika masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan 60% siswa mendapatkan nilai hasil ujian di bawah KKM yaitu 70. Selain itu, siswa kurang antusias dalam menyimak, daya analisisnya rendah, kurangnya pengalaman belajar secara langsung, sehingga yang terjadi siswa tidak pernah merumuskan permasalahan sendiri. Solusi yang digunakan yaitu menerapkan model pembelajaran berbasis masalah menurut Kamaria 2017. Yang kedua, permasalahan belajar di SMK Negeri 1 Magelang. Permasalahan belajar yang mereka hadapi yaitu kurangnya motivasi dan hasil belajar siswa pada materi record text kelas 10 LA semester 1 kompetensi keahlian teknik instalasi pemanfaatan tenaga listrik SMK Negeri 1 Magelang. Solusi yang digunakan yaitu bagi siswa kelas 10 LA semester 1 kompetensi keahlian teknik instalasi pemanfaatan tenaga listrik di SMK Negeri 1 Magelang tahun ajaran 2020-2021 pembelajaran dengan menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam memahami materi konteks menurut Handayani et al. Nah, ini membuktikan bahwa model pembelajaran Problem Based Learning ini merupakan model pembelajaran yang cukup efektif untuk digunakan sebagai solusi dan inovasi dalam menyelesaikan masalah pembelajaran di dalam kelas. Seperti model pembelajaran yang lain, model PBL juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Beberapa kelebihan dari model pembelajaran berbasis masalah menurut Setya et al. 2020 yaitu 1. Membantu peserta didik agar dapat memahami cara menyelesaikan berbagai masalah, baik di dalam pembelajaran maupun masalah sehari-hari. 2. Meningkatkan keterampilan sosial peserta didik melalui kegiatan diskusi dengan teman kelompok atau dengan teman sekelas. 3. Membiasakan siswa menggunakan metode ilmiah melalui kegiatan eksperimen untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah yang diberikan oleh pendidik. 4. Mempererat dan mendekatkan hubungan antara pendidik dengan peserta didik maupun peserta didik dengan sesama peserta didik. Yang terakhir yaitu kelima, pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran.
Sementara untuk kelemahan model pembelajaran platform based learning atau PBL menurut Warsini 2024 yaitu 1. Jika siswa tidak tertarik atau percaya bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk diselesaikan, maka mereka tidak akan mencoba. 2. Model pembelajaran PBL akan berhasil jika terdapat waktu yang cukup untuk persiapan yang diperlakukan. Karena untuk mencapai keberhasilan model pembelajaran PBL memerlukan cukup waktu untuk persiapan. Yang terakhir, yaitu peserta didik tidak akan belajar apa yang mereka ingin dipelajari jika mereka tidak tahu mengapa mereka berusaha memecahkan masalah yang dipelajari. Pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa. Keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa yaitu terdiri atas keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreativitas dan inovasi, kolaboratif, komunikatif. Ini menurut Suharti 2023. Sampai sini saja pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari sekarang akan bermanfaat di masa depan. Macam tak betul je budak ni. Sekian video dari saya, pembahasan tentang PBL dan keterampilan abad 21. Sampai sini saja ya. Semoga apa yang kita pelajari sekarang akan berguna di masa depan. Kurang dan lebihnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman, sampai jumpa di video yang lain.